Halo rekan-rekan investor, hari ini yuk kita bongkar bareng-bareng satu saham yang pergerakannya itu benar-benar mengguncang pasar, IRSX. Banyak banget kan hype, banyak banget rumor di luar sana, tapi di sini kita bakal fokus ke data. Kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar yang mungkin ada di benak kita semua. Kalau ada saham yang geraknya seliar ini, pertanyaan pertama pasti selalu sama. Sebenarnya ini perusahaan apa sih? Bisnis intinya ngapain? Biar kebayang segila apa fenomenanya, lihat angka ini. 8,5 kali lipat. Coba bayangin, harga sahamnya terbang dari cuma 62 perak, tiba-tiba jadi 525. Kenaikan sedahsyat ini tuh bukan cuma angka di layar monitor loh, ini mengubah total peta kepemilikan saham. Dan pastinya menarik gelombang investor yang karakternya beda banget. Oke, biar kita paham ceritanya, kita harus putar waktu sedikit ke belakang. Di bagian pertama ini, kita akan lihat lini masa volatilitasnya, rangkaian kejadian super dramatis yang bikin nama IRSX jadi omongan semua orang. Rangkaian kejadiannya nih udah kayak nonton film thriller, beneran deh. Awalnya, ada lonjakan harga yang cepet banget di awal Agustus. Saking nggak wajarnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI langsung pencet tombol stop, kena suspensi biar pasarnya adem dulu. Tapi yang paling bikin penasaran tuh justru apa yang terjadi setelah suspensinya dibuka lagi. Harganya malah meledak, bukan main. Ini sih menciptakan arena yang sempurna buat spekulasi tingkat tinggi. Nah, tadi kan kita udah lihat apa yang terjadi di pasar. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Yuk kita buka kap mesinnya dan kita lihat mesin baru yang katanya jadi pendorong semua ini. Transformasi super cepat jadi perusahaan hiburan digital. Nah, ini dia yang menarik. Gimana cara mereka bangun ekosistem ini dari nol? Mereka bikin MCN atau Multi-Channel Network yang jadi rumah buat puluhan ribu kreator. Ini jadi fondasi buat monetisasi live streaming dan rencana ambisius mereka di e-commerce berbasis AI. Dan coba perhatiin deh strategi cerdas mereka, mengunci talenta-talenta besar. Ini bukan sekedar rekrutmen biasa, ini cara buat mengamankan pasokan konten dan tentunya audiens setia mereka. Dan sekarang, coba lihat angka-angka ini. Wow! Di atas kertas, ini kelihatan kayak cerita turnaround impian semua investor. Laba kotornya naik hampir 700%, dan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT meroket lebih dari 1.600%. Pertumbuhan yang gila-gilaan. Tapi pertanyaannya, apa ceritanya memang seindah ini? Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah kita sebagai investor harus super hati-hati. Sumber kami mengingatkan tentang pentingnya disiplin interpretasi. Angka persentase yang bombastis ini datang dari basis yang tadinya kecil banget. Ibaratnya gini, kalau pendapatan Anda naik dari Rp1.000 jadi Rp10.000, itu kan pertumbuhannya 900%. Persentasenya gede, tapi nilai nominalnya kan masih kecil. Jadi, meskipun pertumbuhannya nyata, kita harus lihat nilai rupiahnya, jangan cuma silau sama persentasenya. Terus, duit buat mendanai semua rencana gede ini datang dari mana? Nah, jawabannya ada di rencana penggalangan dana raksasa lewat rights issue atau penawaran saham baru ke investor lama. Senilai nggak tanggung-tanggung, 3 triliun rupiah. Slide ini nunjukin kemana aja duit 3 triliun itu katanya bakal dialokasikan. Sebagian besar buat layanan kreator, terus buat hiburan dan produksi film. Kelihatannya sih oke ya, terstruktur banget rencananya buat membangun ekosistem. Tapi, kalau Anda jeli coba diperhatiin baik-baik angkanya. Ada yang sedikit aneh. Nah, ini dia keanehannya. Seperti yang disorot sama sumber kami, kalau Anda coba jumlahkan semua persentase alokasi dananya itu, totalnya malah lebih dari 100%. Mungkin ini kelihatannya detail sepele ya, tapi dalam investasi, detail kayak gini tuh penting banget. Ini bisa jadi sinyal kalau rencananya sendiri mungkin belum 100% matang. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan paling penting, paling krusial dalam cerita turnaround kayak gini. Siapa sih dalangnya? Siapa yang sebenarnya pegang kendali? Karena pada akhirnya, sehebat apapun rencananya, eksekusinya ya tergantung sama siapa pemiliknya. Slide ini merangkum misteri utamanya. Di kolom kiri, ini yang kita tahu. Subyoto Jingga secara formal pegang kendali. Tapi lihat deh kolom kanan, ini yang kita nggak tahu. Dan daftarnya panjang banget. Rekam jejaknya sebelum ini, siapa mitra bisnisnya, dan pertanyaan paling krusial, duit buat akuisisi perusahaan ini datang dari mana? Ini kayak lubang hitam informasi yang besar banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling provokatif. Gini, buat menggelar rights issue 3 triliun, perusahaan itu butuh yang namanya pembeli siaga. Itu pihak yang menjamin bakal serap semua saham yang nggak diambil investor lain. Nah, jadi penjamin buat dana segede itu tuh bukan main-main. Jadi pertanyaannya geser nih, bukan lagi cuma siapa pengendali formalnya,
Tapi, siapa backing finansial raksasa di balik semua ini? Oke, jadi setelah semua informasi ini, terus kita sebagai investor mesti gimana? Tenang, jangan bingung, mari kita rangkum semuanya jadi satu daftar periksa yang praktis. Anggap aja ini toolkit buat Anda kalau menghadapi situasi kayak gini. Ini dia checklist Anda. Pertama, baca rencananya. Beneran masuk akal nggak strateginya? Kedua, periksa angkanya. Ada kejanggalan nggak kayak yang kita temukan tadi? Ketiga, nilai pengendalinya. Coba cari tahu, bisa diverifikasi nggak rekam jejak dan sumber dananya? Dan yang paling penting, nomor 4, pertanyakan hype-nya. Belajar buat misahin mana yang cuma euforia pasar, mana yang beneran fundamental bisnis. Sebagai penutup, saya mau Anda ingat prinsip fundamental ini baik-baik. Rights issue itu bukan hadiah, itu ujian. Ujian buat rencana perusahaan, ujian buat angka-angka yang mereka sajikan, dan yang paling utama, ujian buat kualitas dan transparansi orang-orang di belakang kemudi. Nah, itu tadi bedah tuntas kita soal hype di balik ERSX. Semoga ini bisa jadi kerangka berpikir buat Anda ya. Dan kalau Anda pikir transformasi ini udah dramatis, Anda belum dengar apa-apa. Tunggu sampai Anda tahu dari mana mereka memulainya. Di pembahasan kita berikutnya, kita akan ungkap pivot bisnis ERSX yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma jualan pulsa, jadi calon raksasa di ekosistem kreator TikTok. ERSX. Mungkin ya, Anda kenalnya ini perusahaan yang jualan pulsa. Tapi coba lupakan dulu citra itu. Karena perusahaan ini udah berubah total. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan transformasi dramatis ERSX. Dan yang paling penting, apa artinya ini buat Anda para investor? Oke, jadi mari kita langsung jawab pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya ERSX itu sekarang perusahaan apa sih? Jawabannya, wah udah nggak sesederhana dulu lagi. Perusahaan ini tuh udah kayak ganti kulit, bener-bener metamorfosis. Dulu kita kenal bisnisnya ya jualan pulsa, jualan token listrik, transaksional banget. Sekarang, mereka menyebut diri mereka mesin konten. Beda banget kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama, awal mula ERSX. Biar kita paham masa depannya, kita harus lihat dulu seperti apa sih mereka di masa lalu. Dulu, ERSX ini bisnisnya gampang banget dibaca. Namanya PT Aviana Sinar Abadi. Jualan produk digital, kayak pulsa sama token. DNA-nya jelas, software dan distribusi. Strukturnya juga solid, dipegang sama pendirinya, dan sukses IPO di awal tahun 2023. Stabil, tapi ya gitu-gitu aja. Nah, sekarang masuk bagian kedua, titik baliknya. Disinilah ceritanya jadi seru, karena tiba-tiba ada pergantian komando besar-besaran. Sekitar pertengahan tahun 2025, muncul pemain baru. Namanya PT Matra Triabadi atau kita sebut aja MTA. Mereka ini nggak main-main. Mereka masuk dan langsung memulai proses pengambil alihan yang super cepat dan sangat menentukan. Ini bukan sekedar investasi, ini manuver strategis. Coba kita lihat lini masa ini. Gerakan MTA itu cepat banget. Dari Agustus 2025 mereka masuk. Sebulan kemudian di September, kepemilikannya udah 32,9%. Udah punya pengaruh besar. Dan puncaknya di Januari 2026 langsung tembus 54,88%. Dalam hitungan bulan, kendali perusahaan udah pindah tangan. Game over. Masuk ke babak baru, era mesin konten. Dengan nahkoda yang baru, tentu saja arah kapalnya juga berbelok tajam. Mereka langsung memposisikan ulang perusahaan sebagai mesin konten. Apa sih artinya? Gampangnya gini, mereka nggak lagi jualan produk fisik atau digital, tapi jadi broker. Jadi perantara antara brand yang mau iklan dengan para content creator. Fokusnya sekarang adalah mengubah perhatian dan traffic online jadi duit. Perubahan ini kemudian diresmikan, namanya diganti jadi PT Volago Global Nusantara. Fokus bisnisnya jelas, manajemen MCN, software, dan bahkan AI. Dan tentu saja, CEO-nya baru, yaitu orang yang juga mengendalikan MTA. Ini adalah sinyal yang sangat kuat tentang arah baru perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat para investor, jejak keuangannya. Nah, kita lihat yuk, gimana transisi yang dramatis ini meninggalkan jejak yang jujur aja agak berantakan di laporan keuangannya. Pertama, lihat angka ini. Penjualan dari bisnis lama, yaitu jualan pulsa, anjlok parah. Turun lebih dari 71%. Ini bukan sekadar penurunan bisnis, ini kelihatan seperti bisnis lamanya sengaja dimatikan untuk memberi jalan bagi yang baru. Tapi, di sisi lain, lihat ini, piutang usaha atau gampangnya tagihan ke klien. Dari bisnis barunya justru meledak gila-gilaan. Naiknya lebih dari 61.000%. Ini bukan lagi pertumbuhan, ini ledakan. Angkanya benar-benar fantastis. Lonjakan piutang yang luar biasa ini tentu aja langsung memunculkan pertanyaan paling penting. Oke, bisnis baru ini datangnya dari mana? Dan yang lebih penting lagi,
Siapa yang punya utang sebanyak ini ke IRXE? Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau bisnis pulsa dulu pelanggannya banyak dan kecil-kecil, model bisnis yang baru ini sangat terkonsentrasi. Bayangin, lebih dari 97% dari total tagihan itu cuma datang dari 4 perusahaan. Ini adalah sebuah pergeseran risiko yang sangat fundamental. Kalau satu aja dari 4 klien ini bermasalah, dampaknya bisa langsung terasa ke seluruh perusahaan. Semua drama ini membawa kita ke satu pertanyaan besar berikutnya. Apa langkah selanjutnya? Jadi kalau kita rangkum perjalanannya ya, dimulai dari perusahaan penjual pulsa yang simpel, terus diambil alih oleh pengendali baru, lalu banting setir jadi mesin konten. Sekarang lagi di tengah-tengah fase transisi keuangan yang bergejolak, dan semua ini adalah persiapan untuk satu langkah raksasa berikutnya. Langkah raksasa itu adalah rencana rights issue. Pemilik baru, MTA, siap menyuntikkan dana segar hingga 3,72 triliun rupiah. Biar ada gambaran, angka ini jauh lebih besar dari seluruh nilai ekuitas perusahaan saat ini. Ini pertaruhan yang sangat-sangat besar. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan paling krusial, pertanyaan senilai 3,72 triliun rupiah, dari mana pengendali baru ini punya kapasitas pendanaan untuk menyuntikkan modal sebesar itu? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita bedah tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Kita akan dalami skenario dan semua implikasi di balik rights issue raksasa IREX ini. Ingatkan pembahasan kita sebelumnya soal bagaimana ISRX banting setir dari jualan pulsa jadi pemain besar di dunia konten kreator. Nah, sekarang mereka siap-siap mau ambil langkah raksasa berikutnya, rights issue. Hari ini kita akan bedah tuntas apa itu, dan yang paling penting, apa artinya buat investasi Anda. Ya, perjalanan ISRX ini emang dramatis banget ya. Dari bisnis pulsa yang mungkin kelihatan biasa aja, sekarang jadi salah satu pemain kunci di ekosistem konten. Nah, untuk melanjutkan babak baru ini, perusahaan butuh suntikan modal segar. Dan mereka datang kepada Anda, para pemegang saham, untuk mendanai ekspansi besar mereka selanjutnya. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari apa itu rights issue, hitung-hitungannya, pilihan apa saja yang Anda punya, sampai kita timbang-timbang untung ruginya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih aksi korporasi yang namanya rights issue ini? Dan kenapa ini penting banget buat kita sebagai investor? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak kupon diskon super eksklusif yang cuma diberikan buat Anda, para pemilik saham ISRX. Anda dapat hak, ya sekali lagi ini hak bukan kewajiban, untuk membeli saham baru dengan harga spesial yang jauh di bawah harga pasar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Tapi tenang, ini gampang kok. Cuma ada 3 angka krusial yang wajib banget Anda tahu. Karena 3 angka ini yang akan menentukan semua keputusan Anda nanti. Pertama, rasionya. Ini gede banget loh, 1:2. Artinya apa? Untuk setiap 1 lembar saham lama yang Anda punya, Anda dapat hak buat beli 2 lembar saham baru. Kalau semua investor ikut, ini bisa bikin jumlah saham yang beredar jadi 3 kali lipat. Kebayang kan dampaknya? Angka kedua, harganya. Harga tebusnya dipatok di Rp300 per lembar. Nah, ini harga diskon yang tadi kita bicarakan. Ingat-ingat ya angka ini, Rp300. Karena ini bakal jadi basis semua perhitungan kita nanti. Dan yang ketiga, ini nih konsekuensinya kalau Anda pilih untuk nggak ngapa-ngapain. Kepemilikan Anda akan terdilusi atau mengecil sampai 66,67%. Gampangnya, porsi kue kepemilikan Anda di perusahaan bakal jadi cuma sepertiganya aja dari yang sekarang. Ini efek yang sangat signifikan. Perhatiin ya, tanggal-tanggal ini masih sementara, masih indikatif. Tapi ini ngasih kita gambaran kapan harus siap-siap. Yang paling krusial buat Anda adalah cum date. Ini hari terakhir sahamnya diperdagangkan dengan hak rights issue yang melekat. Lewat dari tanggal itu, Anda nggak akan dapat haknya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Setelah tahu aturannya, sekarang apa aja sih pilihan yang Anda punya? Yuk kita simulasikan bareng-bareng. Biar gampang kebayang, kita pakai contoh ya. Anggaplah Anda punya 100.000 lembar saham atau 1.000 lot dengan modal awal sekitar 72,5 juta rupiah. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan investasi Anda ini? Nah, lihat tabel ini. Ada 2 pilihan ekstrim. Pertama, Anda ikut penuh. Anda harus siap nambah modal 60 juta lagi, tapi harga rata-rata saham Anda jadi turun drastis ke Rp441. Pilihan kedua, Anda nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang bahaya. Secara teori, pas X-date, nilai investasi Anda bisa langsung anjlok sekitar 39% atau 28 jutaan. Inilah paksaan halus dari right issue dengan dilusi sebesar ini. Tapi tunggu dulu.
Ini nggak cuma hitam putih kok, ada jalan tengahnya. Misalnya, Anda mau ikut, tapi dananya terbatas. Anda bisa tebus bagian hak Anda, dan sisanya bisa Anda jual di pasar tunai selama periode perdagangan. Uang hasil jualan haknya lumayan bisa jadi kompensasi buat ngurangin efek dilusi tadi. Atau, kalau Anda sama sekali nggak mau nambah modal, Anda bisa jual semua hak Anda. Oke, di luar 4 pilihan tadi, ada 2 faktor penting lagi yang perlu kita perhatikan. Ada semacam bonus, dan ada juga jaring pengaman dari aksi korporasi ini. Apa itu? Nah, ini dia, bonusnya, atau bisa dibilang pemanisnya lah, yaitu waran. Jadi, setiap 10 saham baru yang Anda tebus, Anda dapat gratis 1 waran. Waran ini semacam tiket buat beli saham lagi di masa depan dengan harga yang udah ditetapkan, yaitu Rp350. Ini bisa jadi keuntungan tambahan kalau Anda yakin harga saham ISRX bakal naik di atas Rp350 dalam beberapa tahun ke depan. Terus, ini jaring pengamannya. Ada yang namanya pembeli siaga. Dalam hal ini, pemegang saham pengendali mereka sendiri, yaitu MTA. Artinya apa? Kalau ada saham baru yang nggak ditebus sama investor publik, MTA siap menampung semuanya. Ini jaminan bahwa target penggalangan dana perusahaan bakal tercapai 100%. Konsekuensinya apa dengan adanya pembeli siaga ini? Coba lihat deh, kepemilikan si pengendali, MTA, bisa melonjak drastis, bahkan bisa sampai di atas 84% kalau partisipasi publik rendah. Ini artinya, porsi saham yang dimiliki publik atau free float jadi makin tipis. Nah, saham yang free float-nya tipis biasanya jadi kurang liquid. Ini juga perlu jadi pertimbangan. Oke, setelah tahu semua aturan mainnya, sekarang pertanyaan terbesarnya, gimana kita harus melihat prospek ISRX ke depan setelah mereka dapat dana segar triliunan rupiah ini? Di sini ada 2 narasi yang bisa terjadi. Skenario bullish atau yang optimis, dananya dipakai dengan baik untuk inovasi, harga sahamnya kuat, dan warannya jadi bernilai. Di sisi lain, skenario bearish atau pesimis, dananya mungkin nggak efektif, arus kas tetap negatif, dan lonjakan jumlah saham malah menekan harganya turun. Dua-duanya punya argumen yang valid. Nah, pada akhirnya semuanya balik lagi ke Anda. Setelah menimbang semua angka, semua skenario, semua peluang dan resiko, pertanyaan utamanya adalah strategi mana yang paling pas dengan kondisi kantong dan tingkat keyakinan Anda terhadap masa depan ISRX? Oke, sebelum kita tutup, penting banget buat saya sampaikan kalau semua pembahasan kita hari ini tujuannya murni untuk edukasi dan informasi ya. Ini sama sekali bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Pastikan Anda melakukan riset mendalam sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Terima kasih banyak sudah menyimak.